Selamat pagi. Kita pagi ini akan melaksanakan kegiatan penanaman benih padi dengan sistem PMAAS yang saat ini memang sedang dikerjakan dari Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian melalui aplikasi PMAS. PMAS ini intinya adalah dengan penanaman tabela dan dengan tanam rapat. Ini kita akan mencoba di lahan kelompok tani Juwono, Dukuh Doplang, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Untuk aplikasi sistem PMAS ini dengan menggunakan tabela adalah dengan benih tabur. Ini benih yang kita gunakan menggunakan varietas Inpari 32 yang sudah direndam selama 1 malam, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, diaplikasikan dengan pestisida dengan tujuan agar nanti tidak dimakan oleh burung. Nah, ini pestisidanya merah-merah seperti ini, nggih. Sekaligus juga nanti untuk pencegahan hama penyakit. Tapi yang utama pada saat awal ini adalah agar tidak dimakan burung ketika benih ditabur di lahan. Lahan sudah siap, posisi benih juga sudah direndam. Ini posisi sudah pecah, nggih, sudah keluar. Kalau bahasa Jawa istilahnya cingis, nggih. Ini kemudian nanti kita aplikasikan ke alat tanam model tabela ini. Kita pakai yang model, kalau kami menyebutnya cekluk, dengan dicekluk, tidak dengan menggunakan yang roda ini. Kemudian kita akan langsung mengisikan ke botol-botol yang nanti akan digunakan sebagai aplikasi di lahan. Ini kita isikan sampai penuh, ya. Oke, ini diisikan. Nah, setelah ini terisikan, kemudian semua gabah ini mun dikum, terus dicampur obat, mangke men mboten ditedhi kalih manuk. Biasanya manuk gereja sing sok niku. Nah, niki kan berarti kelebihannya wis ora usah nggawe winian. Nggih, niki langsung mboten ndamel winian, berarti jenengan paling enggak mun irit wektu, terus kedua irit tenaga, wis ora tandur. Nomor 10 jadi papat. Sudah. Ini kita coba aplikasikan dengan sistem sistem tabela ini. Nah, ini sudah bisa keluar paling tidak satu. Nggih, medal niki paling enggak ada 4 sampai 7 nggih. Nah, 3 cm sampai 5 cm sehingga nanti di dalam barisan rapat. Kemudian di alat ini kita ada modifikasi sehingga di kiri kanan benih ada dibentuk alur. Tujuannya alur ini adalah untuk menuntaskan air yang ada di deretan benih sehingga benih tidak terendam oleh air.
otomatis langsung Pak. Oh. Pripun? Kalau otomatis langsung. Nggih, mangke langsung tukul. Dadi wis ora usah gawe nian, Iya. ora berarti kan engko wis ora luru tenaga nyabut, ora tenaga tandur. Iya, langsungan bagi Langsung nggih. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Siap, selamat pagi. Perkenalkan saya Danu dari staf bidang TPA DKPP Kabupaten Pekalongan. Di pagi ini kiranya kita bersama para penyuluh pertanian sedang mempraktek kegiatan program PMAAS di mana di Desa Wonosari ya ini. Wonosari kita mencoba alatnya dengan harapan nanti dengan program ini bisa menekan populasi produksi atau menghemat biaya untuk tanam dan pada intinya akan menambah harapan kami bisa 1 hektar 10 ton gitu. Demikian dari kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Dwi Jayanto, Katimker Penyuluh Pertanian Kabupaten Pekalongan. Pagi ini kita di lokasi kelompok tani Juwono, Dukuh Ndoplang, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar. Kita mengadakan kegiatan penanaman perdana sistem PMAAS. Sistem PMAAS ini merupakan sistem pertanian budidaya padi yang menggunakan aplikasi sistem tanam benih langsung tabela dan tanam rapat. Tujuannya adalah memutus dari proses yang konvensional biasanya dengan pindah tanam, kita tanam langsung sehingga tidak perlu membuat pembibitan dan juga tidak perlu tenaga tanam lagi, karena mengingat posisi saat ini tenaga tanam juga agak susah mencari tenaga tanam di areal lahan-lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kemudian diaplikasikan juga dengan sistem tanam rapat dengan tujuan agar populasi tanaman meningkat. Dengan harapan populasi yang semakin meningkat ini nanti hasilnya juga akan meningkat juga dengan potensi atau harapan target per hektarnya bisa sampai 10 ton per hektar GKP, gabah kering panen itu. Kemudian aplikasi di PMAAS ini memang harus disertai dengan tambahan-tambahan yang wajib ya. Di situ ada pupuk juga harus lebih banyak, mengingat populasi tanaman juga lebih banyak sehingga pupuk harus lebih banyak, pupuk organik juga harus masuk. Kemudian sistem pengamatan hama juga harus intensif karena dengan tanam rapat ini juga potensi hama penyakit juga otomatis pasti meningkat. Namun hal-hal tersebut bagi petani sebenarnya sudah rutin, sudah biasa, sehingga harapannya adalah sistem PMAAS ini nanti bisa benar-benar meningkatkan produksi dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia secara umumnya. Ya, Pak, mungkin ada pesan-pesan ini Pak untuk para petani ataupun himbauan Pak? Untuk para petani, kami memang mengharapkan petani bisa mengadopsi, mengaplikasikan sistem ini. Karena memang banyak kelebihan di situ. Kelebihannya adalah salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tidak perlu lagi ada tenaga tanam, kemudian juga produksi nanti juga diharapkan meningkat itu, sehingga semua petani harapannya bisa mengaplikasikan. Dan alat untuk aplikasi tabela sendiri juga petani bisa membuat sendiri. Seperti mungkin tadi yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman, ini adalah buatan sendiri oleh petani langsung dengan menggunakan konstruksi kayu, menggunakan kaleng-kaleng atau botol bekas, itu langsung bisa digunakan sehingga tidak terlalu rumit untuk pengaplikasiannya. Oke.
Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Duta Petani Milenial menemani dari pemerintah setempat, Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan bersama dengan Kementan, PPL Kementan. Di sini seluruh koordinator penyuluh hadir beserta perangkat-perangkatnya. Kami turut serta belajar bersama tentang program penerapan sistem pertanian modern PMAS yang sedang digalakan oleh Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nah, kali ini di Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, ini tentang terapan bagaimana menanam menggunakan alat bantu mekanis non mesin. Itu menggunakan sistem tabur benih manual ya. Jadi tidak menggunakan pindah tanam, tapi langsung tanam benih langsung melalui alat bantu. Nah, alat ini kami lihat cukup efektif untuk menurunkan beban biaya produksi pertanian, khususnya di awal pertanaman untuk beban biaya tanam. Hal ini kami rasa memang cukup efektif karena saat ini realitanya di sekitar Kabupaten Pekalongan cukup sulit untuk mendapatkan atau mempekerjakan para pekerja tanam bibit padi. Nah, harapannya dengan program ini nanti kedepannya masyarakat bisa menerapkan, khususnya petani, agar bisa menekan biaya produksi. Namun dengan segala kekurangannya, kami segenap tim penyuluh dan penyuluh swadaya seperti Duta Petani Milenial terus mengawal, memantau untuk segala potensi-potensi kelemahan yang ada. Nanti akan kita tutup dengan segala strateginya. Menurut kami program PMAS ini sudah cukup bagus. Kedepannya arahnya menurut pandangan kami akan menuju ke pertanian presisi dan pertanian postmodern, namun memang harus bertahap. Kami berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan di sini untuk terus mengedukasi kepada masyarakat.